Football United, Assalamualaikum. Langsung aja, baru saja selesai ya. Manchester United melawan West Ham United di Carabao Cup. Kita tersingkir ya. Reviewnya, langsung aja gue mau bahas dari formasi dulu ya. Jadi Ole Gunnar ini betul-betul merotasi ya pemainnya dari starting 11 ini. Praktis hampir semua pemain ini tidak ditampilkan ketika Manchester United tampil menghadapi West Ham ya, ketika menang 1-2 ya. Sepertinya ini hanya satu pemain saja ini yang main ya. Kalau tidak salah ini adalah seorang Jadon Sancho ya. Jadon Sancho pun juga bukan starter ternyata. Jadi mayoritas pemain ini yang main tidak ada yang bermain sebagai starter ketika bermain di London melawan West Ham ya weekend kemarin. Semuanya ini terlepas dari Jadon Sancho dan Jesse Lingard, hampir semuanya adalah pemain yang ya bisa dibilang dalam tanda kutip fresh ya. Di belakang sebelah kiri ada Alex Telles, Victor Lindelof dan Eric Bailly. Di tengah, di kanan Diogo Dalot, kiper Dean Henderson ya akhirnya main lagi. Di tengah ada Juan Mata, Nemanja Matic, Donny van de Beek. Kiri Jadon Sancho, Anthony Martial dan Jesse Lingard ya. Juan Mata nih walaupun di formasi yang gue lihat di website nih main 4-3-3, tapi kalau tadi gue ngeliat Juan Mata ini lebih di belakang Anthony Martial ya. Jadi 4-2-3-1 ya, seperti biasa. West Ham sendiri juga banyak menyimpan pemainnya juga ya, daripada yang dimainkan pada saat weekend lalu ya, kalah di London. Kiper di sana diganti kipernya Alphonse Areola yang bermain cukup gemilang kalau gue bisa bilang di pertandingan tadi ya. Bahkan di website ini gue lihat di SofaScore ini ratingnya paling tinggi ya. Nah kalau kiper nilainya tertinggi, sudah bisa diketahui lah kira-kira pertandingannya seperti apa yang berlangsung ya. Dan memang ya sangat mendominasi, banyak peluang. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Formasinya lanjut dulu. Lanzini dimainkan, Yarmolenko, Masuaku di depan, Jarrod Bowen. Tadinya gue berpikir Michail Antonio akan dimainkan, ternyata David Moyes pun juga menyimpan ya. Karena memang seperti gue bahas di video preview, lawan yang akan dihadapi oleh West Ham besok weekend ini juga cukup menantang ya, di Ellen Road menantang Leeds United. Catatan gua mengenai formasi ini ya, rolling ya. Ole berani mengambil resiko ya, dengan itu tadi nyaris semua pemain ini yang diturunkan semuanya ini tidak ada yang jadi starter ketika pertandingan weekend kemarin menghadapi West Ham ya. Tentu saja ini kan juga ya memang ada rotasi, tapi ini juga memperlihatkan bagaimana Ole melihat prioritas ya Carabao Cup ini di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United ya, dimana kan ada 4 ya. Dan kalau gua sih dengan amatiran ya, Carabao Cup ini betul-betul dilihat sebagai yang paling bawah ya, prioritas paling bawah. Ya jalannya pertandingan 7 menit awal ini West Ham United sangat-sangat dominan ya, bermain dengan high press, bermain dengan tempo tinggi. Dan dilihat dari 7 menit ini shots on goalnya tuh Manchester United 0, West Ham 4 ya. Ini kan menandakan ya bagaimana dominannya West Ham ini langsung tancap gas ya di 7 menit awal, dan langsung unggul 0-1 melalui Lanzini ya. Serangan yang diawali dari sisi sebelah kiri, sisinya Alex Telles ya, yang di awal-awal 10 menit awal tuh terlihat sekali sangat keki, sangat kaku, sangat fragile sekali, yang sering sekali ditembus oleh penyerang-penyerang dari West Ham. Setelah gol itu langsung ya MU langsung bereaksi dengan menaikkan tempo, dan ini cukup drastis ya. Sesekali bermain high press, berani melakukan penetrasi di sepertiga akhir,
juga melakukan variasi umpan 1-2 ya di sepertiga akhir pertahanan dari West Ham. Juga sesekali melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan menurut gue ini cukup bagus, cukup menarik, cukup enak untuk ditonton ya. Sempat ada momen penting di babak pertama itu adalah ketika Mark Noble itu menarik kaos dari Jesse Lingard di ujung kotak penalti ya. Dan menurut gua jelas itu sebenarnya pelanggaran ya, cuman tadi tidak ada VAR, jadi ya wasit sangat terbatas ya. Ada juga peluang dari seorang Juan Mata yang tendangannya cukup bagus ya dari skema corner yang masih mampu diselamatkan atau kena mistar, gua nggak tahu ya. Yang jelas tidak masuk, cuman shootnya itu cukup bagus ya. Catatan gue di babak pertama ini memang Manchester United telat panas, dan ini sangat berhasil dimanfaatkan oleh West Ham ya, dan sampai dengan mereka mampu mencuri gol melalui Lanzini ya. Catatan lainnya adalah di babak pertama ini adalah wasit jelek kalau menurut gue ya. Judgementnya banyak yang salah ya, salah satunya itu tadi ya, tidak diberikannya pelanggaran untuk seorang Jesse Lingard. Masuk ke babak kedua, 10 menit awal Manchester United sangat dominan. Serangan West Ham United pun juga sering salah. Pressing Manchester United cukup bagus. Bagaimana pemain-pemainnya memotong serangan juga cukup bagus. Sementara West Ham United ini sering melakukan kesalahan ya. Dan ini either salah umpan atau umpannya benar tapi offside. Jadi praktis serangannya sangat terisolir, berhasil diisolir oleh pemain Manchester United. Hanya beberapa saja yang bahaya ya. Sementara Manchester United masih terus melakukan serangannya dengan variasi yang cukup banyak ya. Umpan 1-2, umpan direct, penetrasi dribbling langsung, banyak ya. Dan di menit ke-60 ini akhirnya terjadi pergantian pemain ya. Juan Mata digantikan oleh Greenwood. Langsung ada beberapa saat kemudian ada kejadian yang cukup berbahaya ya, di mana Van de Beek memberikan umpan yang cukup manis bagi Greenwood, cuman finishingnya kurang apa ya, kurang kuat ya, kurang keras tendangannya, sehingga masih mampu diselamatkan oleh kiper. Di menit ke-70 Bruno masuk bersama dengan Elanga ya, menggantikan Tejes dan Lingard. Manchester United masih terus menyerang dan menyerang, banyak peluang, dominan, tapi itu tadi ya, kurang tajam. Di 5 menit terakhir Manchester United betul-betul sangat all out. Dan ini memberikan konsekuensinya apa, itu tadi pertahanan jadi rapuh, dan ini dimanfaatkan oleh West Ham United untuk melakukan serangan balik ya. Tercatat ada 3 serangan balik yang cukup berbahaya ya, dimana dari 3 peluang emas ini 1 kena mistar dan 2 mampu diselamatkan oleh Henderson ya. Akhirnya ya wasit selesai meniup peluit akhir, Manchester United tersingkir di Carabao ya. Catatan gua, kesimpulan mengenai pertandingan tadi, kok dari sisi pemain ada beberapa pemain yang gua apresiasi ya kan, yang kalau gua sih nomor 1 yang gue lihat adalah seorang Donny van de Beek ya, dimana Donny van de Beek ini tampil cukup bagus di pertandingan ini, cukup mobile, menjadi jembatan ya antara lini belakang dan lini depan. Umpan-umpannya juga oke, motong serangannya pun juga oke, pengertian dengan pemain yang lain pun juga oke juga ya. Dan partnering dengan Nemanja Matic ini cenderung berlangsung dengan cukup bagus ya, kurang lebih. Jadi ada pengertian di sana siapa yang maju, siapa yang covering, dan juga sebaliknya ya. Kalau gua ngeliat di Manchester Evening News ini, ratingnya sudah keluar ya. Dean Henderson 7, Dalot 6, Lindelof 5, Eric Bailly juga cukup bagus, dinilai 7, gua juga setuju ya. Bagaimana dia sering memotong memotong bola serangan dari West Ham United, tacklingnya juga bagus. Kalau tidak salah menjadi pemain dengan tackling terbanyak dan tersukses di Manchester United. Memang betul ada kelemahan ketika dia ingin build up serangan ya. Alex Tejes ya, ini yang buruk ya, dinilai dengan 4. Gua sepakat, terutama 10 menit awal ya, dimana dia itu tadi tampil kaku, belum menyatu dan sangat mudah ditembus ya.
Nemanja Matic nilainya 5, Donny van de Beek 6, setuju gue. Jadon Sancho 5, Juan Mata 6, Lingard 6, Anthony Martial 4 ya, Mason Greenwood 6, dan Bruno Fernandes 5, Anthony Elanga juga 5. Ole Gunnar dinilai 5 karena itu tadi ada catatan yang ya gue juga setuju ya. Kenapa yang ditarik itu Mata bukan Anthony Martial yang di pertandingan tadi juga ya terlihat sangat-sangat terisolir ya, tidak banyak dapat bola, tidak banyak melakukan pergerakan apalagi shooting ya. Balik lagi pemain yang menurut gue yang cukup menonjol di pertandingan tadi selain seorang Donny van de Beek yang ya overall bagus sih, gue puas dengan penampilannya baik itu bertahan maupun menyerang ya. Dimana dia membawa di tengah, sering sekali tiba-tiba sudah dari kotak penalti, sering juga tiba-tiba sudah dari kotak penalti sendiri membantu pertahanan ya. Pemain lain yang menurut gue selain Jesse Lingard pastinya yang tampil excellent di pertandingan tadi itu adalah seorang Jadon Sancho yang menurut gue penampilannya sedikit lebih baik ya dari penampilan-penampilan sebelumnya, cuman butuh konsistensi untuk terus meningkat ya. Yang tidak bagus sih menurut gua tadi itu Alex Telles ya, nomor 1 Alex Telles dan Anthony Martial ya, dua pemain ini menurut gua ya. Alex Telles tadi gua bilang ya 10 menit awal itu sangat-sangat krusial. Anthony Martial hampir sekali lagi ya sepanjang pertandingan tidak terlihat kontribusinya. Overall bagaimana dengan kekalahan ini, tersingkirnya di Carabao Cup, bagaimana gua dengan amatiran melihatnya? Memang piala itu sesuatu yang penting, tapi tersingkir di Carabao Cup menurut gua bukan sesuatu hal yang harus yang harus disesali ya atau terlalu dalam sedihnya. Kenapa? Karena ya gue sangat setuju dengan Ole ya melakukan rotasi, melihat Carabao Cup ini sebagai tier 4 ya, prioritas keempat dari semua kompetisi yang diikutin. Pun kalau seandainya kita menang Carabao Cup, tapi di 3 kompetisi yang kita ikuti nih, Premier League, Champions League, juga FA, katakanlah di Premier League kita tidak bisa memberikan persaingan di perburuan gelar juara, Champions League kita tidak lolos grup, tapi kita juara Carabao, apakah itu senang? Apakah itu dianggap suatu progres atau prestasi? Gua sih tidak ya, karena apa? Itu tadi Carabao Cup sejatinya bagi tim-tim lain pun, bukan cuma Manchester United ya, bagi tim-tim lainnya pun juga melihat ini sebagai tier 4 ya dari prioritas kompetisi. Gua bilang tim-tim lainnya adalah tim-tim elit yang ada di Liga Inggris ya. Kalau gua bicara tentang tim mediocre ataupun tim papan bawah ya pasti mereka ingin memburu sesuatu di Carabao Cup ini ya. Tapi menurut gua kelas Manchester United, kalau seandainya ini dianggap sebagai salah satu prioritas, maka tadi kemungkinan Ole Gunnar akan memasang pemain yang mungkin gue sebutkan di preview. Artinya Cristiano Ronaldo akan dimainkan ya kan, Bruno Fernandes dari awal. Mungkin di tengah akan pasang pemain bukan seperti yang tadi, pun juga lini belakang ya, Varane, Maguire mungkin yang akan dipasang, pun juga kipernya ya, seorang David De Gea yang weekend kemarin tampil cukup gemilang. Tapi ini kan tidak ya, semua diistirahat, hampir seluruhnya diistirahatkan oleh Gunnar. Pun seorang Bruno Fernandes dimasukkan di menit keberapa tadi, di menit ke-70-an atas ya. Artinya memang ini jadi prioritas, bukan prioritas utama banget bagi seorang Ole Gunnar. Dan oke, kita tersingkir, tapi ini bukan bukan sama sekali jauh dari segalanya lah kalau gua melihatnya dengan amatiran ya. Memang agak sedikit menyesakan sih, tapi ya bounce back, kita harus bounce back again weekend besok melawan Aston Villa. Disitulah kita lihat bagaimana konsistensi dari tim ini bisa dilihat setelah weekend kemarin ini menang dengan susah payah menghadapi West Ham United di London ya. Kurang lebih demikian review pertandingan Carabao Cup ya. Manchester United tersingkir, kalah 0-1 dari West Ham United di pertandingan yang menurut gua ya cukup menghibur, cukup menarik ya. Gua belum bacakan statistiknya ya. Ball possession 61%, ini in total ya, 61% berbanding 39% ya, Manchester United unggul. Total shots West Ham 9, on targetnya 3. Manchester United 27, bayangkan 27 yang on targetnya 6. Big chancesnya
dari 6 itu shot on target cuman 1. Ini kan memperlihatkan kalau Manchester United menguasai pertandingan ini, menguasai segalanya, hanya kurang ketajaman. Dan kalau kita tidak bisa mencetak gol ya kita tidak bisa memenangkan pertandingan pastinya. Dan ini betul-betul yang terlihat di pertandingan tadi ya. Cuman again kita juga harus melihat squad yang dibawa oleh Ole Gunnar ini betul-betul squad rotasi ya. Jadi ya dari situ kita bisa melihat ya. Kalau seandainya kan ada yang bilang ya tapi kan West Ham juga membawa squad rotasi. Ya memang betul. Tapi kita lihat statistiknya, kita lihat permainannya tadi bagaimana Manchester United dengan squad rotasinya, sama-sama squad rotasi nih. Sangat-sangat terlepas dari skor ya, sekali lagi terlepas dari skor. Manchester United sangat-sangat mendominasi, hanya kurang gol itu saja sih. Oke, sekian. Thanks for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.